Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 17 yang berbunyi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah penderitaan di dunia mengerjakan kemuliaan yang kekal. Mari ketahuilah bahwa untuk kita pribadi ataupun sebagai keluarga, kita orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Tuhan Allah Bapa kita, maka di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita ke masa depan, biarlah kita selalu harus memandang hanya kepada belas kasih Tuhan Allah Bapa yang sudah, sedang, dan terus akan dinyatakannya melalui Yesus Kristus, dan kehadirannya di hati kita melalui Roh Kudus, dan bahwa kita telah memiliki harta yang lebih baik, lebih berharga, dan yang lebih menetap sifatnya pada masa akhirnya nanti. Mari kita sadari betul bahwa tidak ada jalan mulus dan rata menuju kepada suatu keberhasilan hidup. Yang ada adalah jalan berbatu, berliku, keras, tajam, dan terjal. Dan hanya bagi orang-orang yang berani, siap sedia untuk mengalami hidup yang menderita, sengsara, karena beriman percaya kepada Kristus, maka secara pasti kita akan menuai hasil dengan bahagia dan sukacita kelak. Sesungguhnya apabila kita mau hidup sabar, tetap mau hidup yang taat dan setia, beriman percaya kepada Kristus dengan kuat dan teguh, maka semua penderitaan, kesengsaraan apapun bentuknya yang kita alami itu pada waktu sekarang ini di dunia ini akan berbuah kemuliaan di masa depan dari hidup kita umatnya nanti. Penderitaan ataupun kesengsaraan di dalam Tuhan, di dalam beriman percaya kepadanya, sesungguhnya tidak sebanding dengan kemuliaan kekal. Sadari bahwa iman percaya kita tidak menghilangkan adanya penderitaan ataupun kesengsaraan itu, melainkan menempatkan penderitaan atau kesengsaraan itu pada belas kasihan Tuhan Allah Bapa kita yang melimpah senantiasa di dalam Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Karena Tuhanlah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia yang kekal sifatnya. Mari kita sadari dan percayalah bahwa seperti halnya emas murni hanya dihasilkan oleh pemurnian dari panasnya api, maka demikian jugalah keberhasilan lahir dari penderitaan ataupun kesengsaraan hidup kita dan kesulitan yang harus disadari setiap hari. Oleh sebab itu, janganlah kita pernah berhenti karena ada kesulitan-kesulitan apapun juga yang menghalangi kita. Jangan lari karena banyaknya penderitaan atau kesengsaraan sebesar atau sekecil apapun juga sifatnya yang kita alami di dunia ini. Mari kita tetap
mau hidup maju terus ke depan di dalam menikmati hidup yang tetap berada pada jalan, pada kebenaran, pada hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sering sekali bahwa di dalam kita memakai keadaan yang merupakan suasana yang bersifat kemunduran adalah berguna untuk membuat kita dapat maju ke depan dengan baik dan lancar. Untuk itu tetaplah sabar dan bertahan, taat dan tetap setia selalu dan selalu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus hingga sampai pada akhirnya kelak. Kemuliaan kekal tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ia melebihi segala-galanya. Menderita atau sengsara itu memang sakit, tetapi indah pada akhirnya kelak. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk menolong dan memampukan kita agar kita tetap hanya mau mengandalkan kuat kuasa Tuhan saja. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh sampai kepada kami melalui pendengaran hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat-Mu ini. Kiranya kami boleh berlakukan hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa penderitaan di dunia ini akan sebagai sesuatu yang sesungguhnya menurut kehendak-Mu adalah yang ringan sekarang ini, untuk boleh mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan atau dari kesengsaraan yang kami alami di dunia ini. Kami percaya Bapa, bahwa Tuhan akan berkenan untuk memampukan kami di dalam melaksanakan hidup ini selalu mengandalkan Tuhan. Maka ketika pada saat ini kami mengalami hal yang tidak indah karena gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit yang ada pada diri kami ini, kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkan oleh mujizat kepulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.